Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukannya menghilangkan pasar, malah membuat satu pasar, maka ada pasar Islam yang besar mengalahkan pasar Yahudi. Jadi kalau ada hari ini orang Islam mengatakan meninggalkan harta, berarti nanti bisnis ini diambil oleh orang yang tidak Islam. Maka umat Islam dilemahkan. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda. Kita hadir setiap hari, 1 jam durasinya. Kita mengaji bersama guru-guru tercinta dan juga para jamaah di sini. Nah pemirsa, ada beberapa orang yang memperbanyak ibadah, namun tujuannya untuk memperbanyak harta. Inilah nanti yang akan kita bahas fenomena seperti ini bersama guru-guru kita, Ustadz Abu Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga sahabat UAS Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya yang betul ini ibadah yang banyak untuk meraih harta atau meraih harta untuk beribadah. Dilanjutkan nanti ya, nanti kita akan bahas terlebih dahulu bersama Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Sofyan. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bi tuli umurihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan. Ibadah banyak, banyak zikir, banyak puasa, banyak sholat supaya dapat harta. Atau harta yang banyak itu dipakai untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah beribadah. Terus kalau banyak ibadah, Allah balas 2. Begitu selalunya Allah. Kamu buat 1, dapat 2. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ju', lapar, diisi dengan makanan, materi. Jadi kalau kamu banyak ibadah, maka insya Allah materi akan datang. Tapi ada satu yang non materi, takut, cemas, galau, gelisah, maka amanahum min khauf, takutmu akan hilang. Satu yang kamu lakukan, maka benda materi dapat, yang non materi pun dapat insya Allah. Jadi kalau ada orang khawatir, nanti kalau anak saya sekolah agama cuman baca Quran, ngapal Quran, jadi imam, jadi ustadz, makan apa? Saya ini kurus bukan karena nggak makan. Jadi kalau ada orang tua yang khawatir anaknya banyak ibadah nanti makan apa, itu dikhawatirkan mungkin lambungnya dekat dengan otaknya. Jangan tersinggung, mohon maaf. Jadi silakan banyak ibadah, Allah yang akan menurunkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak berkaki, tidak berkulit, tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bertangan, nggak usah dipikir, cacing dalam tanah, tapi dia tetap bisa hidup. Allah memberikan dia kehidupan dan diberikan kelebihan yang tidak diberikan makhluk lain. Apa dia? Diteliti oleh Al-Jahiz, cacing memang nggak punya kulit, nggak punya kaki, tapi hidungnya sangat tajam. Jarak penciumannya 1 kilometer, lebih tajam daripada anjing herder. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama yang menganjurkan kita untuk susah, tinggalkan harta,
Dulu bapak kan bisnismen, iya. Sekarang setelah tobat, setelah hijrah kok saya udah tinggalkan dunia ini Pak Ustadz. Ruku-ruku saya tinggalkan semua. Saya mau di masjid aja nunggu malaikat maut datang. Ini bukan ajaran Islam. Bagaimana kita diajarkan selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bukannya menghilangkan pasar, malah membuat satu pasar untuk menandingi pasar ribanya orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Maka ada pasar Islam yang besar mengalahkan pasar Yahudi. Masya Allah, tabarakallah, para ulama yang datang dari Hadramaut, dari Arab, dari Jazirah Arabiah ke tempat kita belajar dari sejak SD. Dibawa oleh para pedagang, ini mesti diluruskan. Dibawa oleh para ulama, tapi juga berdagang. Karena kalau dibawa oleh para pedagang seakan-akan nenek moyang kita jahil, nggak ngerti agama. Mereka mengerti agama tapi juga mereka bisnismen. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita was-shaif. Syita musim dingin mereka turun ke Yaman, was-shaif musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Jadi perdagangan orang Quraisy itu kalau kita hitung sekarang, Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mereka berdagang di 6 negara. Mereka ini pedagang ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jual duku antar kecamatan. Nabi bisnismen, pedagang 6 negara. Makanya jangan heran ketika beliau menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta ditambah beberapa auqiyah. 20 ekor onta itu kalau satu onta kali 50 juta kali 20 ekor 1 miliar, ditambah beberapa auqiyah menjadi 2 miliar. Mudah-mudahan ini tidak didengar calon mertua adik-adik sekalian. Dan ini merusak harga mahar. Jadi jangan bayangkan Nabi itu miskin, susah, melarat. Nabi itu kaya tapi hidupnya bersahaja. Dia tidak miskin fakir. Apa kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ketika perang Badar, Nabi memperoleh harta rampasan perang la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin, 50.000 keping uang dinar. 1 dinar itu logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau sekarang sekitar 4.250.000. Tapi karena kita udah kenal lama, 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping sama dengan 200 miliar. Nabi dapat jatah berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, 1/5. Khumus, 1/5 jatah Nabi SAW. Tapi dia hidup bersahaja. Jadi kalau ada hari ini orang Islam mengatakan meninggalkan harta, berarti nanti bisnis ini diambil oleh orang yang tidak Islam. Maka umat Islam dilemahkan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Fakir jadi kafir. Siapa yang menjual agamanya dengan mie instan, baju bekas? Itu orang-orang yang tidak punya harta. Saya yakin dan percaya adik-adik nanti akan menjadi orang-orang yang kaya, bisnismen, penguasa, menolong agama ini insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Was yang telah memberikan pemaparan dan juga kisah yang sangat luar biasa sekali. Betapa Nabi besar Muhammad SAW seorang bisnismen, seorang pedagang, ulama-ulama terdahulu juga selain berdakwah, mereka juga berdagang sehingga harta yang dikumpulkan untuk ibadah, untuk dakwah. Sesaat lagi, kita sahur lagi ya Habib. Ustaz, silakan. Selalu orang berpikir kalau sudah kerja, dapat uang, punya rumah, punya kendaraan, menikah, maka selesailah masalah hidup. Ternyata begitu selesai kuliah, nanti kalau sudah selesai kuliah akan tenang. Pertanyaan datang, kapan nikah? Setelah nikah, nanti mungkin akan tenang. Datang pertanyaan, sudah punya anak? Oh, nanti kalau sudah punya anak akan tenang. Kok anaknya perempuan semua?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan bulan Ramadan ini spesial TV One menghadirkan menemani sahur Anda dalam program Indahnya Ramadan. Ustadz Abu Somad akan menyampaikan tema tentang selalu mengingat Allah. Kita ikuti bersama-sama. Fadal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Dr. Said Kutub, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran, semua jamaah dimanapun berada selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu orang berpikir kalau sudah kerja, dapat uang, punya rumah, punya kendaraan, menikah, maka selesailah masalah hidup dan bahagia, tenang. Nampaknya nanti insya Allah akan tenang. Ternyata begitu selesai kuliah, nanti kalau sudah selesai kuliah akan tenang. Pertanyaan datang, kapan nikah? Setelah nikah, nanti mungkin akan tenang. Datang pertanyaan, sudah punya anak? Oh, nanti kalau sudah punya anak akan tenang. Kok anaknya perempuan semua? Nampaknya nanti kalau sudah punya rumah akan tenang. Kok masih belum punya kendaraan? Nampaknya nanti kalau sudah punya kendaraan akan tenang. Sampai pada akhirnya angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di negara ketiga. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, negara maju. Bahkan ada satu website khusus yang banyak dikunjungi orang, banyak peminatnya, menawarkan mau mati dengan cara apa. Intinya orang tidak tenang. Islam memberikan jawaban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adik-adik hafal semua ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ternyata ketenangan letaknya bukan pada benda, bukan pada materi, tapi ketenangan itu letaknya di hati. Maka ayat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh jasad ini ada satu gumpal, satu genggam. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, kalau dia berzikir, kalau dia tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, kalau dia error, kalau dia tidak stabil, maka yang lain ikut menjadi kacau. Ala wahyal qalb, letaknya itu adalah hati. Semakin besar kota, semakin hebat kota metropolitan, maka orang semakin hiruk pikuk, hingar bingar, tidak menemukan ketenangan. Akhirnya muncullah rumah-rumah ketenangan palsu yang menawarkan ketenangan. Silakan datang ke tempat kami, maka Anda akan tenang. Transfer ke nomor rekening berikut. Pejamkan mata, tarik nafas, hirup aromaterapi, Anda akan tenang. Begitu keluar, langsung kacau lagi. Masuk ke rumah menawarkan musik, dari mulai musik pop, R&B, rock and roll, dangdut, metal, semuanya menawarkan ketenangan. Setelah didengar 2-3 lagu, enggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila baru agak tenang. Pakai sabu-sabu narkoba baru tenang. Karena ketenangan yang hakiki yang sebenarnya itu ada ketika kita mengkonektingkan ruh kita, hati kita, qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kapan kita hidup? Ketika kita mengkonektingkan, mengikatkan, mengeratkan, melekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir dibagi 3. Ada zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahal azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca Quran, ini semuanya adalah zikir, tapi dia zikir lisan.
menyebut, istilahnya nyebut. Yang kedua adalah zikir hati. Hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti memejamkan mata membayangkan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Pejamkan mata nampak petak bulat jalan, bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berzikir mengingat Allah di dalam hati kita. Allah. Siapa itu Allah? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Apakah dia lelah, letih, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang dia kuasa, apa kekuasaan dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong di luar kuasa dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Apakah dia tahu apa yang terjadi dalam hati pikiran saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah bagi Allah memberi makan pada cacing yang ada dalam tanah, semut-semut dalam lubang kayu? Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Zikir lisan menyebut, zikir hati mengingat, zikir fikiran adalah faham, berilmu. Itulah mengapa kita ngaji, supaya pikiran kita ini mengingat Allah bukan dengan prasangka, prediksi, tapi dengan ilmu. Kalau terwujud tiga ini, mulut menyebut, fikiran dengan pengetahuan yang sempurna, hati berzikir mengingat Allah, maka insya Allah huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman, insya Allah. Demikian agaknya penjelasan tentang ketenangan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Abdul Somad yang telah menjelaskan ternyata betapa indahnya dan betapa simpelnya Islam memberikan solusi, hanya mengkonektingkan hati kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmen ini pemirsa, kita akan ajak para jamaah yang ada di sini, kebetulan kedatangan dari Institut Ilmu Al-Quran. Pertama saya berikan kesempatan kepada teman kita yang satu ini, silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, dari semua hiruk pikuk kehidupan, kira-kira bagaimana sih caranya agar kita itu bisa selalu menumbuhkan motivasi dalam diri, ya, agar berusaha menjadi insan yang lebih baik lagi. Ya, oke. Baik, ya, terima itu aja. Terima kasih Mbak Dinda. Ustadz Abdul Somad mungkin langsung bisa dijawab bagaimana di tengah hiruk pikuk yang dunia yang sangat gemerlap ini selalu kita terjaga dan selalu yang antum sebutkan tadi terconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz. Yang pertama, zikir dengan fikiran. Zikir dengan fikiran itu adalah pengetahuan. Kita akan kuat dengan pengetahuan yang kita punya. Makanya wahyu yang pertama kali turun adalah pengetahuan. Pengetahuan dari membaca, Iqra. Bacalah. Pengetahuan dari pengajaran Allah SWT, allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang kita cari, ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kuat dengan fikiran, kita tahu, kita sadar, kita ngerti, kita faham bahwa ada Allah tempat kita bersandar, bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah. Itu zikir fikiran. Kemudian zikir hati kita, ada ulama yang mengajarkan zikir hatinya dengan lafaz mengulang Allah, 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 Allah. Dalilnya ayat Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Connect antara hati dengan fikiran. Lalu kemudian mulutnya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ini memperlihatkan tentang korelasi antara tiga zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Jadi kalau tiga ini kita laksanakan, insya Allah kita akan kuat. Kekuatan itu bukan datang dari ekstern, dari luar, tapi dari intern, dari diri kita. Karena kalau kita dikuatkan oleh obat, nanti obatnya habis, kita lemah lagi. Kalau kita dikuatkan oleh orang, ternyata orang yang menguatkan kita itu pun pada dasarnya lemah juga.
Jadi ketergantungan begitu. Ketergantungan. Tolong dulu Pak Dokter, kuatkan saya, kasih saya obat. Kata dokter dalam hati, saya pun sudah 2 malam, 3 malam gak tidur karena masalah ini. Jadi kekuatan itu datang dari Allah, dari ilmu pengetahuan dari para ulama, para pewaris para nabi. Demikian, wallahu a'lam. Nah, kita akan lanjutkan lagi sahur kita, makan-makan lagi. Ustaz, nanti kita bisa dilanjutkan lagi. Sesaat lagi. Siapa orang yang paling kuat ujian cobaan hidupnya ya Rasulullah? Orang yang paling kuat imannya. Al-anbiya summal amsal fal amsal. Maka kalau kita lihat nabi-nabi itu, ada yang ditelan oleh ikan, ada yang kemudian mesti menyembelih anaknya. Kisah-kisah penuh dengan penderitaan itu ternyata Allah cuma ingin sujud kita lebih lama, air mata kita menetes, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Nah pemirsa, ada sering kita mendapatkan sebuah kesulitan di dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita menerima sebuah keindahan, kebaikan itu mungkin sudah biasa. Namun bagaimanakah ketika kita mendapatkan kesulitan yang itu justru melatih rasa ikhlas. Nah, materi ini akan dibahas sepenuhnya, akan dipertajam sepenuhnya bersama Uas dan juga sahabat. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ustaz Sofyan, adik-adik mahasiswa mahasiswi yang ada di studio, jamaah indahnya Ramadan, TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomah iman dan Islam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebelum berangkat ke Mesir tahun 1998, kami pelatihan bahasa Arab di Jakarta selama 2 bulan. Jadi yang kebetulan rumahnya Jabodetabek, pas hari Ahad libur mereka pulang. Jadi kami yang jauh dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi nggak pulang. Jadi libur kami jalan keliling Jakarta. Lalu kemudian nggak tahu mau jalan kemana. Jadi kita kemana, kata teman saya, yang penting kita naik Metro Mini, nanti mana gedung tinggi kita berhenti. Berhenti, kami pun naik ke atas. Naik ke atas, tiba-tiba teman saya yang satu ini hilang, mana dia? Kami mundur lagi ke belakang, kami lihat dia sedang duduk. Kenapa ente duduk di sini? Lihat dulu, kata dia. Di belakang ada tulisan, harga kursi ini 15 juta, tahun 98. Ini kursi jati, kata dia. Terus ngapain ente duduk di sini? Ya paling enggak seumur hidup pernah duduk di kursi 15 juta. Orang hanya tahu hasil akhirnya, bahwa ini kursi jati mahal tinggal di gedung tinggi di Jakarta. Orang tidak pernah tahu kursi ini datang dari mana. Ini datang dari kayu jati di tengah hutan belantara yang dipotong, dikupas kulitnya, dikeringkan, dipahat, dikasih kertas pasir, didempul, dicat, dipaku. Proses itu orang tidak pernah mau tahu. Tapi setelah jadi semuanya. Begitu juga ketika seorang pasangan yang akan menikah. Laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, pergi ke mall. Melihat etalase kaca, di dalamnya ada cincin berlian. Perempuan menunjuk, inilah yang paling indah untuk pernikahan kita. Begitu ditanya harganya, berapa harganya? 100. Mendengar 100 juta, jantung laki-laki itu kumat. Orang cuma tahu bahwa ini adalah cincin berlian dibalut emas putih, cantik, indah, akan disematkan di tangan pada saat hari pernikahan. Sakral sekali seumur hidup. Tapi orang tidak pernah tahu dari mana dia datang. Dia berasal dari dalam sungai, di atas gunung,
percikan pecahan-pecahan batu yang kemudian digrenda, yang kemudian dibentuk dengan sedemikian rupa sampai akhirnya jadilah dia batu yang berkilau. Setelah itu emasnya itu dibakar, dipahat, dibentuk sampai akhirnya cantik dan indah. Orang hanya tahu hasil akhirnya, prosesnya tidak pernah mau tahu. Jadi kalau untuk menjadi cincin yang akan dipakai di tangan benda mati saja prosesnya begitu sulit. Kalau untuk menjadi tempat duduknya orang kaya, pejabat, kursi jati saja prosesnya panjang. Apalagi mau menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Proses itu. Jadi memang maka kadang-kadang ada orang mengatakan, saya enggak terlalu penting hasilnya Pak Ustadz, yang penting prosesnya. Ada orang yang menikmati proses itu. Saya yakin dan percaya adik-adik, mahasiswa, mahasiswi sedang berada di proses itu. Dengan berbagai macam kesakitan, penderitaan, keluh kesah. Tapi nanti sampai akhirnya itu yang paling indah diceritakan. Kalau adem, ayam, nyaman, tentram, itu bukan sesuatu. Cobalah lihat film-film itu. Apanya yang menarik? Yang menarik itu adalah suka dukanya itu. Bagaimana sakitnya Zainuddin ditinggalkan Hayati. Ngikutin juga nih Ustaz. Iya. Jadi kalau kita lihat apa kata Allah SWT, khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan, penuh dengan penderitaan. Lalu kemudian man asyaddun nasi balaan. Siapa orang yang paling kuat ujian cobaan hidupnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling kuat imannya. Al-anbiya summal amsal fal amsal. Maka kalau kita lihat nabi-nabi itu, ada yang ditelan oleh ikan. Nabi apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang kemudian mesti menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun kata Imam Ibnu Katsir, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anak umur 86 tahun baru punya anak. Bayangkan itu. Kalau susah membayangkannya, nanti keluar dari studio cari bapak kakek umur 86 tahun gendong baru punya anak. Setelah anak itu falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sudah remaja, datang wahyu melalui mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Allah tidak ingin untanya, Allah tidak ingin lembunya, Allah tidak ingin kebunnya, Allah tidak ingin emas Ibrahim. Yang diinginkan Allah yang paling dia cintai. Lalu kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, rupanya disitulah ujian Allah. Falamma tallahu lil jabin. Ketika anak itu sudah sampai di altar penyembelihan itu, fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Kisah itu yang terus diulang pada setiap momen Idul Adha. Kisah-kisah penuh dengan penderitaan itu ternyata hanya Allah cuma ingin sujud kita lebih lama, air mata kita menetes, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Somad atas mukadimah yang disampaikan dengan tema besar kita, kesulitan hidup untuk meraih atau melatih rasa ikhlas kita. Betapa tadi digambarkan kursi kayu jati yang mahalnya 15 juta, kemudian cincin berlian hingga ratusan juta. Itu membutuhkan proses yang panjang, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang ditempuh. Sesaat lagi tetaplah di Indahnya Ramadan. Kehidupan ini tidak gratis, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Ada bocoran soal. Banyak sekali pertanyaannya, tapi 4 pertanyaan ini, satu di antara pertanyaan ribuan, ratusan, jutaan, miliaran pertanyaan diringkas menjadi 4. Di antara 4 pertanyaan itu yang pertama ditanyakan adalah an umrihi fima afnah. Umur kemana saja kau habiskan?
Alhamdulillah segala puji bagi Allah, indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali pada kesempatan pagi hari ini. Sering sekali di antara kita beranggapan bahwa kita akan maksimal ibadah ini ketika usia kita sudah senja. Karena selama masih muda ya kita maksimalkanlah untuk berfoya-foya, untuk bekerja, untuk belajar dan segala macam. Nah, padahal kita tidak tahu sampai berapa usia kita akan meninggal dunia. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Hidup kita dihabiskan untuk apa? Baik, langsung saya persilakan Ustadz Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Senang sekali rasanya di pagi subuh yang penuh dengan kebarokahan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berada di tengah majelis ilmu bersama adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada Ustadz Sofyan, ada guru kita yang mendidik kita, membimbing kita. Tidak cukup hanya sekedar takut kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Takut itu modal utama. Tapi setelah itu wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang baik. Alhamdulillah saya dipertemukan, dibersamai orang baik, guru kita Ustaz Arifin Nugroho. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Amin, amin, Amin ya Allah. Umurku dihabiskan kemana? Dalam Al-Quran, semua ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kamu pikir kami ciptakan kamu itu sia-sia? Apakah umurmu itu sia-sia? Maka sesungguhnya ada pertanggungjawaban di balik itu semua. Dan kita semua hafal ayatnya dan selalu dibaca dalam sholat kita. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan nikmat yang paling banyak kita rasakan adalah nikmat umur. Tadi malam kita baru saja mati. Lalu kemudian ketika terbangun kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid nusyur. Kita baru saja dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini tidak gratis. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan dari As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Ada bocoran soal. Banyak sekali pertanyaannya, tapi 4 pertanyaan ini, satu di antara pertanyaan, ribuan, ratusan, jutaan, miliaran pertanyaan, diringkas menjadi 4. Di antara 4 pertanyaan itu yang pertama ditanyakan adalah, an umrihi fima afnah, umur kemana saja kau habiskan. Jabatan nanti, harta nanti, kekuasaan nanti, popularitas nanti. Yang pertama ditanyakan, umur kemana kau habiskan. Kenapa umur yang pertama ditanya? Karena nikmat pertama yang diberikan kepada kita adalah umur. Sampai hari ini belum ada orang lahir bawa jas. Belum ada yang lahir bawa cincin jam tangan mahal. Yang dibawa waktu lahir adalah tangisan. Dan menangis itu tanda dia hidup. Menangis itu tanda ada kehidupan. Di kamar sebelah rumah sakit ada tangisan. Disambut dengan tertawa. Semua yang menyambut itu tertawa, senangnya punya cucu, Masya Allah, tabarakallah. Di kamar sebelah ada tangisan kematian. Sama-sama tangisan, tapi satu tangisan kebahagiaan, satu tangisan kepiluan. Satu awal kehidupan, satu akhir kehidupan. Untuk apa Allah buat kehidupan ini? Kenapa ada garis start bernama kelahiran, ada garis finish bernama kematian? Dijawab dalam satu surat yang kalau dibaca setiap malam kita selamat dari azab kubur. Diriwayatkan dari As-Sahabi Al-Jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. 30 ayat, itulah dia surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat adalah etos kerjanya, amalnya. Hanya saja kadang kita terpaku kalau amal itu zikir, baca Quran, sholat, puasa. Padahal semua aktivitas kita itu bernilai ibadah kalau kita sertakan Allah di dalamnya.
Jadi dari mulai bangun tidur, masuk WC, toilet, tempat setan, mohon maaf. Tapi ketika disertakan nama Allah sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidur, semua orang tidur, tapi tidur kita bernilai ibadah. Ketika kita sertakan Allah, kalau bisa jangan dibaca, nanti tertidur lagi. Makan, semua makan. Semua makhluk beriman, tidak beriman, kufur, fasik, semuanya makan. Tapi makan kita bernilai ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi kalau kita pahami bahwa semua aspek kehidupan ini adalah ibadah. Menikah Pak Ustaz, menikah juga ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Punya anak Pak Ustaz, punya anak juga ibadah. Maka jangan kita marah orang sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar hamil. Yang hamil juga punya jawaban ketika ditanya, kamu kenapa hamil terus? Ibadah. Apa makna hidup ketika diisi dengan amal soleh? Innal insana, semua manusia lafi khusr, rugi. Makanya waktu ini Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Yang pertama ketika awal waktu, wal fajri walayalin ashri. Lalu kemudian ketika terbit subuh, was-subhi idza tanaffas. Ketika matahari mulai naik sepenggalah, wad-duha wal-laili idza saja. Ketika matahari mulai naik ke atas siang, wan-nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang, Allah bersumpah lagi, wal asri innal insana lafi khusr. Ketika masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali, wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka menilai waktu itu 1 jam $5. Tapi bagi kita waktu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali jamaah sekalian yang ada di rumah sedang mempersiapkan sahurnya. Ini adik-adik yang ada di studio ini luar biasa beruntung. Mereka mengulang hafalan Qur'annya 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Kalau orang tuanya masih hidup maka bahagia, kalau sudah meninggal pahalanya mengalir. Maka ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini, jangan sampai ada yang kosong dari amal soleh. Jangan sampai nggak tahu mau buat apa. Gimana program hari ini? Ya terserah gimana lah. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak janin yang gugur, mohon maaf. Berapa banyak anak-anak bayi yang meninggal. Berapa banyak kecelakaan lalu lintas. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kehidupan ini mesti kita hargai dengan amal soleh. Sampai pada akhirnya nanti, jangan sampai kita menangis. Rabbana absorna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami dunia. Dunia tak lagi bisa karena kita sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, Masya Allah, ketika kita berbicara umur itu ada kaitannya berbicara dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah di penghujung acara. Masya Allah, indahnya Ramadan sudah harus kita akhiri di sini. Saya Muhammad Sofyan, Ustaz Arifin Nugroho dan Ustaz Abu Somad pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mesti mati, jadikanlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa, ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan nasihat, kata-kata yang baik lalu kami iringi dengan perbuatan yang lebih baik, ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan sesuatu ilmu yang bermanfaat buat hidup kami. Rabbana taqabbal minna a'malana, terima semua amal kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami, ya Allah. Thabbitna 'alal imani wal islam, kokohkan, kuatkan, teguhkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan
yang dipersembahkan oleh